rahimahullahu annahu qila lahu bima wajadta al-juhda. Ucapan makalah yang nomor 31 itu makalah ucapan dari Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham ini dalam satu riwayatnya pernah ditanya, ada yang mana telepon di sini, saya itu bukan bunyi-bunyi ke HP saya. Ya, kita pengen makan enak, misalnya ya, bang, segala macam kita pengen ada. Padahal udah ada nasi, udah ada tempe, udah ada tahu, itu belum komplit katanya, belum ada peteknya. Udah nggak pada? Mau diperintah datang ke sini buat ngambil kelinci, diburu kelincinya, ada suara tanpa ruh. Summa hatafa bihi aidan min qarbusin sarajihi wallahi mali hada khuliqta wala bihada umita fanajala andabatihi. Ketika ada suara pertama pada Ibrahim bin Adham kagak ngomong apa-apa, diem aja di atas kudanya, pelangak ngomong aja. Mungkin ini suara siapa yang ngomong, berani-berani apa tuh orang ngomong begitu, seorang raja. Baru kali ini katanya saya seumur-umur ada suara yang bikin saya merinding begini. Ngomongin kelinci itu udah dibikin apa belum, pernah dibikin apa belum, siapa yang merintah apa belum. Kan saya meraja bebas, mau kemanapun itu, mau ngambil apapun itu, raja pasti bebas. Ini mah tiba-tiba ada suara. Sedangkan suara yang kedua ketika Ibrahim bin Adham belum turun dari kuda, masih di tempat di punggung kudanya duduk, suara hatib tersebut muncul di bawah tempat duduknya pada apa namanya bahasa Jawanya? Sirot. Kalau kali kan kudalinya, kalau tempat duduk kita apa namanya? Jok itu, atau jok di motor ada. Apa namanya? Tempat duduk yang di kuda itu apa? Pelana. Pelan. Kalau kuda itu tali. Kalau pelanang tempat duduk. Nah, suara hatib tersebut muncul di bawah tempat duduknya dengan bahasa dan ucapan yang sama. Hai Ibrahim, kamu mah ada suara begitu kok pelangak-pelangak. Nih, dengerin. Suruh siapa kamu datang kemari? Yang kedua, apakah kamu pernah menciptakan seekor kelinci? Berani-berani kamu datang dari kerajaan ke hutan, mau ngeburu kelinci, dimatiin, dimakan, dibawa pulang. Tuh. Cuma dua doang. Pertama, ditanya pernah bikin apa belum tuh sama seekor kelinci. Kedua, ada perintah apa enggak buat ngeburu kelinci. Bapak malu nggak kalau digituin tuh? Malu pada ya? Suruh siapa kamu datang kemari? Makan pakuk-pakuk begitu. Iya, malu nggak? Atau malu nggak? Ketika kita lagi makan ditanya, suruh siapa kamu? Emang kamu itu yang bikin nasi? Kamu yang ngeliwet? Kamu yang goreng itu ikan? Datang pok duduk, kan ada siapa yang nyuruh? Apa sih kita kalau uang aja kan pulang? Waduh. Tuh, nah sadar-sadar Ibrahim bin Adham ini fanajala andabatihi wasadaqa ra'yan li abihi fa akhadha jubbata li ra'i. Turun Ibrahim bin Adham dari kudanya. Segala pakaiannya, keagungan pakaiannya dicopot, dikasih sama Ro'in, tukang ngurus kudanya. Kata baju Nabi, nih pakai, cokok nih, udah puas pakainya juga. Jas, udah jas kesayangannya. Dikasih nih jas kesayangan Ibrahim bin Adham, jubahnya kepada seorang yang ngurusin kuda Ibrahim bin. Akhir katanya ditinggalin keistimewaan pakaiannya, kemegahannya dicopot semua, turun dari kudanya. Min supi wala bisaha wa aqtahu farsahu wa ma'ahu. Bahkan bukan cuman pakaiannya doang, kudanya dikasih, uangnya dikasih, pakaian wolnya dicopot, dikasih sama tukang yang ngurusin kuda. Dengan dua kalimat itu doang tadi itu ngomong sama.
Disuruh siapa kamu berburu kelinci, pernah enggak kamu bikin seekor kelinci? Summa innahu dakhalal badiyata summa dakhalal makata wa sahaba biha Sufyan Tsauri. Setelah dicopot semua keistimewaan kemegahan dunianya, Ibrahim bin Adham masuk ke sebuah hutan dan masuk ke kota Mekah, lalu berkawan dengan Imam Sufyan Tsauri. Ditinggalin doang perkara dunianya, bukan nggak punya perkara don. Ibrahim bin Adham masih punya kerajaan, masih punya daya, masih punya uang, masih punya fasilitas yang lain. Tapi semenjak ada kalimat tuh ditinggalin, nggak pernah diaku itu punya Ibrahim bin Adham. Kalau kita makan beda, punya legenda pengen Toyota, ganti punya Toyota pengen kereta, habis punya kereta pengen helikopter. Mau kemana sih Pak Maman? Mau beli helikopter sekarang? Mau Pak Maman, saya kata punya uang banyak, beli kereta mau jalan kemana? Di sini parkir juga kagak bisa. Itu udah pecek aja ya. Bahasa kan gampang parkir di depan rumah gampang ya. Kalau kereta masih susah, harus digubet-gubet dulu begini. Ya biasa aja. Yang biasa aja, jangan berlebihan. Tinggalin perkara rasa cintanya ya, bukan perkara. Tinggalin rasa cintanya kepada perkara dunia. Ayo punya mas silahkan, yang bagus, yang mewah. Umat Islam jangan tertinggal perkara dunianya. Lebih kaya, lebih baik, tapi fasilitasnya bisa dipakai untuk ibadah. Setelah berkawan dengan Sufyan Tsauri wal Fudal bin Iyad wa dakhala Syama wa mata biha wa kana yaqul min amaliyadihi. Setelah hijrah ke Mekah, kemudian hijrah lagi ke Syam dan beliau wafat di Syam tersebut. Itu Ibrahim bin Adham. Pernah ke sana Bapak? Belum, ke Banten aja boleh sekali. Ya, lagi tapi mudah-mudahan kita bisa sampai ziarah ke sana. Amin ya rabbal alamin. Nanti Bapak cari kuburannya Ibrahim bin Adham mana gitu. Jangan ditempelin. Ya. Wa kana yaqulu min amali yadihi mithla hasadi. Dan Ibrahim bin Adham melakukan juhud dan tapaknya tersebut, ibadahnya diiringi dengan makannya tersebut, hanya makan hasil jerih payah keringatnya. Kan dulu mas seorang raja Pak Maman, kayak apa tahu coba makanan seorang raja? Oh, ngidepnya aja keluar tak susu, itu ngicep matanya doang. Yang krekin gininya doang tuh keluar di sini melon, di sini mau dikit ini kagak keluar kalau kenapa ya rasanya? Dikidep sampai saya begini mata, nggak ada tes susu, nggak ada. Itu yang saya juga kenapa ini? Seorang raja Ibrahim bin Adham, wow, tepuk tangannya doang keluar duran montong, sampai gompal tangan saya nggak keluar itu pada. Tapi setelah juhud, beliau hanya makan dari jerih payah keringatnya sendiri. Kamu apa? Kebetulan Ibrahim bin Adham makannya dari hasil jahitan bajunya. Mungkin ada tukang jahit lah, ada tetangganya yang sampai bajunya beliau yang ngejahit, diupahin sama tetangganya dari hasil itu tuh. Ibrahim bin Adham bisa kuat ibadah sama Allah, makanya dari hasil ngejahit. Bahkan sampai seperti ini, wa hafadha al-busataini, bahkan Ibrahim bin Adham hasil jerih payah ibadahnya, makannya tuh bekal makannya, ibadahnya selain bisa ngejahit, ternyata ngurus kebun pada nyapu ngebersihin. Itu Ibrahim bin Adham. Kalau kita mengenakan, nggak harus nyapu, nggak harus ngepel, nggak harus mengutin sampah, kenapa kita nggak bisa ibadah? Mohon maaf, kerja kalau seandainya kata cuma nongkrong doang, kalau cuma keliling doang, apa susahnya sih cuma nyatetin STK doang? Kalau sampai ninggalin saat berjamaah, apalagi model begini nih, menjaga pos doang, sambil begini, sampai ninggalin saat berjamaah tuh perlu dibedil yang begini. Badan gede, makan nasi padang, ketika berjamaah malah molor. Ibrahim bin Adham menur sampai nyupnya apa? Ngemotongin kayu, ngebersihin kebun, mungutin sampah. Coba susah apa enggak hidupnya?
susah, tapi nggak tinggalin ibadah. Driver cuma nginjak rem sama kopling doang sama gas. Atau berhenti waktunya begitu mah, sholat berhenti. Ya, satu keistimewaan. Nasihat dari Ibrahim bin Adham yang sekarang jadi ahli juhud, ahli tapak ibadah kepada Allah, yang bekal ibadahnya didapat dari muamalahnya sendiri. Kita bersyukur, alhamdulillah, kerjanya enak, gajinya gede, masa harus tinggalin ibadah? Na'udzubillah, gini. Justru seperti ini bentuk rasa tasakurnya kita kepada Allah dengan diberikannya sehat, bisa usaha, ada hasilnya, atau pakai untuk ibadah, itu namanya syukur. Ada yang kerjanya paling berat di sini, mohon maaf, pada ini cuma nyetrum doang, sampai ninggalin ngaji atau dibedil yang begitu. Mana lagi coba yang katanya saya payah kerjanya, katanya yang kayak mana payahnya, coba sampai nyelam-nyelam ke lautan dah, sampai ngedaki gunung sama ngebor batu tah kerjanya. Pada soto apa lagi, cuman berangkat pagi pulang sore, kemana-mana bisa. Jadi na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai ninggalin perkara ibadah hanya sebatas kita ngambil perkara akhirat. Itu riwayat Ibrahim bin Adham. Jadi kembali nasihatnya, bisa juhudnya. Kita berpikir setelah mati masuk ke alam kubur tidak ada yang nemenin terkecuali amal kebaikan. Setelah adanya alam kubur masih ada perjalanan yang begitu panjang, dan kita nggak bawa bekal selain amal kebaikan. Dan di hadapan Allah kita nggak bisa berbohong, nggak punya hujah, nggak punya dalil ketika ditanya, kecuali dalilnya amal ibadah. Mudah-mudahan ini pun sebuah konsep kita nih untuk berdalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Siapa tahu nih pisang gepeng begini nih keras kagak pakai ini bisa nyelamatin kita masuk ke alam surga. Amin ya rabbal. Siapa yang bawa ini? Jadi kita kalau di surga ada pisang begini jangan disalahin dari Majlis Salim Saduru ini. Jangan pisang Ambon di sana Pak Mamai. Gitu. Ya, nasihat Ibrahim bin Adham. Terusin apa jangan? Tapi baru mulai Bapak. Terusin orang apa sih? Selamat. Makolatu. Nyambung terus. Wal makolatu salah satu wasalah sunnah Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala. Ucapan makalah yang nomor 33 an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, makalah dari Ibni Abbas. Kata Ibni Abbas, qala al-juhdu salah satu ahrufin. Kalimat juhud itu dimustaq dari 3 huruf. Huruf apa aja coba? Zuhud. Kalau bahasa Indonesia mah, kalau bahasa Arabnya zai, ha sama dal. Kalau bahasa Indonesia mah tuh ada 5 ya. Ya, Z U H U D dibaca. Bukan Uhud, bukan Juhud. Ini mah Juhud. Kalau bahasa Arab mah zai, ha besar sama dal. Fazayun zadun lil ma'ad. Nih zuhud nih, zainya itu dimustaq dari lafaz zadun lil ma'ad, yaitu bekal untuk kita kembali ke akhir. Itu zuhud. Tuh, bukan dilarang kita perkara dunia. Jadikan apapun itu bentuknya ketika di dunia untuk bekal masuk ke dalam akhir. Dunianya bisa jadi bekal, ilmunya bisa jadi bekal, pangkat jabatannya bisa jadi bekal, anak istrinya bisa jadi bekal ibadah ke dalam surga. Juhud. Bukan berarti nggak punya dunia. Silakan apapun itu kita hidup di alam dunia, adanya dunia ini jadikan bekal untuk kita hidup nanti di akhirat. Zuhud. Mohon maaf Pak De, berapa sedekahnya setiap hari kalau jualan soto? Ada yang gratis enggak? Minimal 1 mangkok kan? Tiap hari ada. Alhamdulillah, itu mudah-mudahan Pak De. Tiap hari ada. Jadi ladang ibadahnya Pak De tuh. Amin ya rabbal. Jangan pelit-pelit Pak De. Jangan segerobak atau bangkrut. Minimal ada 1 mangkok, 2 mangkok yang digratisin di sedekah. Sedekah itu Tiap juhud. hari Pak ada Pak.
jualannya jadi ibadah. Itu. Namanya zainnya itu zadun lil ma'ad, bekal untuk kita nanti hidup kembali ke akhirat. Zainnya ailil akhirati wahwa, apa bekalnya zainnya ini? At-taqwa, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu, yaitu diantaranya takwa. Sedekahnya dilaksanakan, karena sedekah merupakan perintah Allah Subhanahu yang wajib kita laksanakan. Kalau lagi nyari dunianya, juhudnya ini nggak ninggalin perkara ibadah. Yang perintahnya kita nggak tinggalin, kita kerjakan. Yang cegahannya kita tidak laksana, itu namanya juhud, zainnya. Makanya yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu, zainnya. Walha'u huda lidini, suluku tariqi yusilu ila tariqatil Muhammadiyah. Sedangkan haknya tersebut hudan lidini, petunjuk di dalam agama. Apa petunjuknya? Suluku tariqin yusilu ila tariqatil Muhammadiyah, yaitu jalan yang mana jalan ini akan menghantarkan kita kepada sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu. Ibadah isinya. Jajal Bapak coba ikhtiar setiap hari berangkat pagi pulang pagi. Kata tetangga ngomong begini, ada yang ngomong begini, itu orang kebangetan amat cari dunia, mati-matian berangkat pagi pulang pagi, berangkat pagi pulang pagi. Ada yang ngomong begini? Itu pasti digituin, nggak bakal dipuji kok. Tapi sebaliknya, oh iya benar ya, alhamdulillah katanya tetangga saya kerjanya kerja, ibadahnya nggak tinggalin, sedekahnya nggak pelit, amat tetangga bisa silaturahim, amat ngaji juga bisa. Dipuji nggak tuh? Jadi jadikan nih ketika hidup di dunia ini, pelantaraannya kita, haknya ini jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak nanti dapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadal dawamu alam ta'ah. Sedangkan dalnya kalimat zuhud mah dimustaq dari lapan ad-dawamu alam ta'ati, yaitu senantiasa semaksimal mungkin kita bisa tidak bisa selalu istiqomah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu. Ya maksud dawam itu istiqomah pada terus-terusan, ayo, nggak pernah kita males, nggak pernah kita ada rasanya capek untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ini malam ini ngaji sebulan izin. Ada orangnya, udah kagak ada, alhamdulillah masuk sekarang. Ini yang suka izin ini. Kena, aku kena. Nyerah duluan. Belum saya tembak udah angkat tangan. Aduh, tuh istiqomahin. Saya mah malu katanya masuknya udah 9:30, masuk 9:30 juga. Udah jam 10 datang. Jam 12 silahkan. Nah kita ngobrol gaok di sini. Datang. Kalau masih ada kedengaran